Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Nur Hidayat selaku narasumber dalam kegiatan kita sore hari ini. Yang saya hormati para pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam, khususnya wilayah DKI Jakarta. Dan yang saya hormati juga para peserta yang telah bergabung dalam kegiatan IAI Jakarta pada sore hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya, kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul secara virtual ya pada kesempatan yang baik ini, satu hari menjelang bulan suci Ramadan. Nah, ini sedikit mengenai IAI DKI Jakarta. IAI DKI Jakarta sebenarnya terbentuk 2 tahun yang lalu ya. Jadi sebelumnya tidak ada Ikatan Ahli Ekonomi Islam di DKI Jakarta, yang ada hanyalah DPP, Dewan Pengurus Pusat IAI. Tetapi 2 tahun yang lalu IAI Jakarta terbentuk dan sebenarnya kemarin kita dilantik kembali bersamaan dengan pengurus DPP yang baru yang berada di bawah kepemimpinan Ibu Sri Mulyani. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah tahun perdana juga ya, kegiatan perdana bagi IAI DKI Jakarta. Dan salah satu misi kami adalah untuk memperluas pengetahuan untuk meningkatkan literasi masyarakat, terutama dari kalangan akademisi ya, mengenai konsep-konsep dan praktek ekonomi syariah. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, kita menjelang bulan puasa, kemudian juga di luar kita tahu kondisinya seperti apa, sedang ada wabah begitu ya yang melanda seluruh dunia. Tapi di tengah keterbatasan ini sebenarnya saya melihat justru silaturahim kita bisa lebih meningkat begitu. Ini alhamdulillah teman-teman tidak hanya dari Indonesia ya, itu bisa bergabung dalam pertemuan kali ini. Jadi sebenarnya di setiap yang namanya krisis begitu, sebenarnya ada peluang untuk kita menjadi lebih baik lagi, untuk kita menimba ilmu lebih banyak lagi. Dan saya sangat berharap mudah-mudahan kegiatan webinar series ini, jadi Ibu Bapak, ini adalah kegiatan webinar series kami yang pertama, bukan ikut-ikutan, tapi kami memang berharap bisa menyemarakkan begitu ya, bisa berkontribusi juga pemikiran terhadap kondisi yang terjadi pada saat ini. Saya pikir itu saja pengantar dari saya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Dan karena nanti nggak ada penutup ya, jadi sekalian saya mungkin mewakili pengurus IAI DKI Jakarta mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan ya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Ibu Rahma. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu di mana kajian kita akan laksanakan segera mungkin. Baik, untuk teknis pertama, bagi rekan-rekan sekalian yang mengikuti kegiatan kita untuk memute mikrofonnya ketika pembicara sedang memaparkan pemaparannya. Terus yang kedua tentunya nanti di posisi 30 menit atau 20 menit terakhir kita akan ada satu sesi tanya jawab. Baik, saya kira cukup. Terima kasih. Kita berikan waktu selonggar-longgarnya untuk Al-Ustadz Dr. Nur Hidayat. Waktu dan tempat dipersilakan. Fadhal Ustadz. Ya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. An'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الحبيب الكريم. Amma ba'du, yang saya hormati Ketua DPW IAI DKI Jakarta beserta seluruh pengurus. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan sore hari ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini insya Allah pengajian atau kajian kita ini mendapatkan rahmat ya. Karena ketua DPW-nya juga kan rahmatina, jadi insya Allah semuanya kita dapat rahmat. Dan Pak Nur bisa aja. Dan yang menyampaikannya ini Nur Hidayah gitu kan. Jadi mudah-mudahan kita dapat cahaya hidayah gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Rabb. Menjelang Ramadan, insya Allah tinggal 1 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita manfaatkan ini sebagai kajian terhib Ramadan ya, mempersiapkan kita menyambut bulan Ramadan. Nah, tema hari ini adalah ekonomi Ramadan di tengah situasi pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, saya sudah sampaikan materi memang ke Ustaz Juba ya. Yang pertama saya akan memaparkan bagaimana kondisi ekonomi Ramadan dalam situasi normal. Nah, dalam situasi normal, ekonomi Ramadan misalnya kalau kita lihat tahun lalu misalnya, ini luar biasa data dari Bank Indonesia, Ramadan tahun 2009 misalnya, perputaran uang masyarakat itu sampai angka 160 triliun itu di bulan Ramadan 2019 dalam situasi kondisi normal. Ya. Nah, perputaran uang tersebut memang masih terpusat di Pulau Jawa, 84 triliun, kemudian di Jabodetabek, bahkan Bank Indonesia menyiapkan dana sampai 41 triliun, kemudian Sumatera 56 triliun, dan sisanya di Indonesia bagian timur. Ini apa tandanya? Ini adalah sebuah, saya kira ini adalah geliat ekonomi tahun itu mengalami peningkatan, mengalami perkembangan dalam situasi dan kondisi yang normal. Nah, dengan perputaran uang yang begitu besar tersebut, nah ini menimbulkan atau memicu pertumbuhan ekonomi. Sebab tingginya konsumsi rumah tangga ini menurut BPS, ini bisa memicu pertumbuhan ekonomi. Itu dalam situasi normal. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi atau ada konsumsi rumah tangga yang begitu tinggi gitu, karena memang di bulan Ramadan ini ada sesuatu yang kontradiktif ya. Satu sisi kita ini puasa gitu, satu sisi kita ini menahan makan gitu ya, harusnya kita berhemat, tetapi ternyata di bulan Ramadan ini konsumsi malah meningkat. Ini kan satu hal yang kontradiktif gitu ya. Apapun kalau di bulan Ramadan kita beli gitu ya, yang tidak ada makanan, tidak ada jenis makanan di luar bulan Ramadan, di Ramadan itu ada ya. Nah, ini kan satu sisi ini sebuah ironi ya, ketika kita puasa itu harusnya berhemat gitu, tetapi ternyata konsumsi di sini makin tinggi itu dalam suatu situasi dan kondisi yang normal. Nah, misalnya
Kalau kita lihat lagi misalnya baca beberapa data dari media misalnya, omset perdagangan misalnya di bulan Ramadan itu meningkat pesat misalnya. Dari media Republika misalnya kita baca pedagang pakaian misalnya itu bisa sampai omsetnya itu bisa 1 sampai 2 juta per hari. Jadi 1 sampai 2 juta ini bukan per bulan tapi per hari, Bu Ketua. Jadi ini pedagang-pedagang peci, pedagang-pedagang pakaian dadakan juga muncul ya, misalnya pedagang sejadah, pedagang mukena dan perlengkapan ibadah lainnya. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah kita melihat bagaimana pedagang makanan atau takjil di pinggir-pinggir jalan itu bagian dari geliat ekonomi Ramadan gitu ya. Bermunculan misalnya tukang gorengan gitu ya, tukang kolak gitu, tukang apa lagi lontong ya, es buah misalnya es kelapa, aneka buah dijual atau dijajaki di jalan-jalan misalnya. Kemudian apa kurma gitu ya. Nah ini sebuah indikator bahwa ekonomi Ramadan ini luar biasa. Bahkan kalau kita mau survei itu makanan yang paling favorit di bulan Ramadan itu ya selain misalnya kurma gitu, dan juga aneka macam kue, nah itu bisa kita lihat gitu, bisa kita survei gitu. Kemudian misalnya karena adanya tunjangan hari raya ya, misalnya tahun lalu itu PNS itu sampai 20 triliun itu tunjangan hari rayanya, sehingga ini memicu konsumsi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi luar biasa. Nah, kemudian misalnya kita lihat misalnya lembaga-lembaga zakat, karena ini ada nanti kaitan dengan zakat misalnya. Ekonomi Ramadan ini dalam situasi dan kondisi normal, Basnas itu tahun 2019 itu menghimpun dana sampai 73,85 miliar. Dan itu yang luar biasa di bulan Ramadan, 1 bulan terhimpun dana zakat 73,85 miliar. Kemudian lembaga zakat misalnya dompet duafa juga sampai menghimpun 312 miliar. Kemudian Lazismu mengumpulkan 680 miliar. Itu 1 bulan Ramadan, itu luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, Ibu Ketua, dan juga yang lainnya adalah, bagaimana kondisi ekonomi Ramadan saat pandemi ini? Ya, ini adalah sebuah pertanyaan, apakah situasi ini membuat ekonomi terpuruk, sehingga Ramadan kali ini misalnya jauh berbeda dengan Ramadan tahun lalu? Nah, ini hal-hal atau pertanyaan yang bisa kita jawab. Ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang saat ini kondisi kita, ini saya ambil data dari tanggal 18 April 2020 ya, Sabtu yang lalu. Memang saat ini wabah corona ini total kasusnya di Indonesia sudah sampai 5.923. Ini tanggal 18 April ya saya ambil. Kemudian total yang meninggalnya 520. Nah, ini kalau tidak ada pencegahan, ini penyebarannya akan masif, akan luar biasa penyebarannya, sangat cepat. Sehingga misalnya setelah ada WHO menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi, gitu ya, banyak negara termasuk Indonesia mengambil kebijakan misalnya social distancing, physical distancing, lockdown misalnya. Di Malaysia itu diterapkan lockdown ya, kemudian di Indonesia ini saat ini diterapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB gitu ya. Nah, dalam situasi di karantina seperti itu ya, apalagi di Indonesia sekarang misalnya PSBB, nah tentu akan berdampak terhadap berkurangnya aktivitas ekonomi, berkurangnya interaksi di
di antara masyarakat gitu, sehingga aktivitas ekonomi ini berkurang gitu. Nah, ini dampaknya adalah berdampak kepada minimnya pendapatan masyarakat. Kalau tidak ada aktivitas ekonomi, income-nya juga akan berkurang gitu ya. Nah, bahkan misalnya perusahaan-perusahaan mengurangi aktivitas produksinya, ada pembatasan karyawan yang masuk, sehingga ini menimbulkan misalnya menurunnya laba perusahaan. Bahkan ada perusahaan yang mem-PHK karyawannya, banyak sekali yang dirumahkan kemudian yang pada akhirnya di PHK. Bapak Ibu sekalian, apalagi misalnya saat ini ada larangan mudik ya, ini berdampak langsung kepada perusahaan angkutan umum, kemudian ya pesawat, bus, dan ini mengalami kerugian perusahaan-perusahaan itu semuanya. Kemudian ya terjadinya kenaikan harga ya di beberapa komoditas ya, tapi ada komoditas yang malah jadi menurun harganya. Nah, ini daya beli masyarakat yang rendah, kemudian ada misalnya para UMKM ini yang menjadi tulang punggung, menjadi sokok perekonomian kita, misalnya UMKM ini malah sekarang yang terhimpas dari COVID-19 ini. Ada perusahaan-perusahaan yang dalam situasi dan kondisi ini memang ada yang perusahaan-perusahaan atau UMKM yang yang kolaps gitu. Ada juga memang UMKM atau perusahaan-perusahaan yang diuntungkan dengan situasi. Misalnya kalau tadi saya sebutkan bisnis hotel, misalnya bisnis travel, nah itu adalah bisnis yang mengalami dampak terhadap dampak dari COVID-19 ini. Nah, juga perusahaan-perusahaan yang mengambil manfaat dari kondisi ini. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam situasi dan kondisi itu, Bapak Ibu, ini perlu dicatat, ini ada kaitan nanti dengan zakat. Maka ini memunculkan meningkatnya warga tidak mampu, menimbulkan atau memunculkan masyarakat yang yang du'afa, yang ini menjadi mustahik zakat. Sehingga dalam situasi dan kondisi itu, di dalam kalau kondisi ini misalnya terus berlanjut sampai bulan Ramadan, maka ini akan meningkatkan jumlah mustahik zakat. Ya. Oleh karena itu, bagaimana solusi zakat mengantisipasi atau menjawab persoalan ini? Nah, kalau kita lihat misalnya zakat secara konseptual, memang zakat itu adalah ibadah maliyah, ya, mengeluarkan harta yang dibebankan kepada siapa? Kalangan atau bagi yang dibebankan kepada masyarakat atau kalangan yang memiliki surplus ekonomi atau yang disebut dengan muzaki. Nah, muzaki inilah sebetulnya kalau di dalam konsep di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 itu dijelaskan. Jadi zakat ini dibebankan kepada orang-orang kalangan-kalangan the head, ya, kalangan yang mampu, kalangan yang memiliki surplus ekonomi atau disebut dengan muzaki. Maka di dalam surat At-Taubah ayat 103 misalnya dijelaskan, Allah berfirman, "Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samiun 'alim." Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi memang kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat, ya. Nanti saya akan jelaskan, ada istilah maqasidus syariah dari zakat ini. Nah, memang zakat itu bagian dari rasa syukur, bagian dari
terima kasih seorang hamba yang diberikan kelebihan harta, ya tanda syukurnya adalah dengan mengeluarkan atau dengan memberikan zakat 2,5% itu bagian dari syukur kepada Allah dan bagian dari mensucikan harta orang yang memiliki kelebihan harta itu. Kemudian kalau kita baca lagi misalnya surat At-Taubah ayat 60-nya, ayat sebelumnya, ya ayat 60, zakat ini kan diperuntukkan untuk siapa? Ketika harta atau dana zakat ini terhimpun, gitu, ini dana zakat ini untuk siapa? Nah, dana zakat ini adalah bagi orang-orang yang memiliki persoalan-persoalan ekonomi yang tadi itu, yang akibat misalnya persoalan ekonomi seseorang itu kan bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor eksternalnya misalnya saat ini adalah COVID-19 misalnya. Ya dengan adanya dampak dari itu sehingga ada beberapa masyarakat menjadi atau memiliki persoalan ekonomi dari itu. Dalam surat At-Taubah ayat 60 misalnya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharibin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fardiyatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang miskin, pengurus atau amil ya, kemudian mu'allaf, kemudian riqab ya. Riqab ini dalam konteks sekarang itu bisa TKI atau TKW riqab itu dalam konteks sekarang. Kemudian orang-orang gharimin, orang yang berhutang, kemudian untuk fi sabilillah ini misalnya para pegiat dakwah, para ustadz misalnya sekarang ini juga terdampak Bapak Ibu sekalian. Ustadz-ustadz di kampung atau ustadz-ustadz yang hanya misalnya mengandalkan ma'isyahnya itu dari dari dakwah, dari ceramah-ceramah misalnya. Nah, mereka ini sepi job sekarang itu, gitu kan? Tapi tidak ada ceramah, tidak ada kajian, tidak ada khutbah gitu kan. Sehingga ini terdampak gitu. Nah, ini kalau dalam hal ini kan para fisabilillah ini boleh gitu kita bantu dengan zakat itu. Kemudian orang-orang yang dalam perjalanan ya, para misalnya mahasiswa gitu kan, termasuk Ibu Erika ini kan mahasiswa gitu. Ini boleh nanti dibantu ini dari lembaga zakat di Malaysia, ada Lazismu, ada Lazisnu di sana itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat secara filosofis memang kan artinya an-nama ya, itu grow, pertumbuhan ya, growing ya, menumbuhkan harta, menumbuhkan kepedulian sosial, menumbuhkan ukhuwah gitu. Kemudian juga menumbuhkan kasih sayang. Makanya zakat ini namanya an-nama. Kalau tidak ada zakat, tidak ada misalnya bagaimana kita menumbuhkan kasih sayang kepada orang-orang, pada mustahik. Kemudian makna yang keduanya al-barakah atau keberkahan ya. Orang yang berzakat itu bukannya malah berkurang ya, tetapi malah bertambah. Nah, artinya ketika orang berzakat itu muncul keberkahan. Dalam konsep berkah itu artinya ziyadatul khair ya, menambah kebaikan. Misalnya orang ketika kita beri zakat gitu, kita mengeluarkan zakat gitu, itu akan menimbulkan rasa sifat dermawan. Kemudian bagi orang yang kita berikan zakat itu juga kita selamatkan akidahnya, kita selamatkan agamanya. Itu namanya keberkahan. Kemudian az-ziyadah tadi kelebihan atau tambahan. As-shalah itu kebaikan. Jadi orang yang berzakat itu termasuk orang yang soleh. Ya. Orang yang soleh inilah orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian at-tahar atau suci atau bersih ya. Nah, berikutnya fungsi zakat itu kan selain yang pertama fungsinya sebagai ibadah, oleh karena itu bagi orang yang tidak membayar zakat ini dosa ini. Dan makanya kita harus pahami bahwa zakat itu adalah bagian dari ibadah
yang kalau di dalam hadis itu dikatakan bunyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Nah, ini menjadi sebuah kewajiban yang posisinya sama dengan ibadah yang lainnya, pada salat, umroh misalnya, kemudian haji gitu ya, puasa, itu kedudukannya sama. Bukan umroh, artinya haji ya. Bunyal Islam ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaum ramadan wa hajjul bait. Nah, ini ada kaitan antara misalnya zakat dengan puasa. Fungsi berikutnya adalah fungsi zakat adalah fungsi sosial. Fungsi sosial ini misalnya fungsi ukhuwah, persaudaraan. Kemudian dengan zakat ini ada juga fungsi sosial ini misalnya ada keseimbangan, ada balancing ya antara kalangan yang muzaki dengan mustahik, itu ada keseimbangan. Fungsi ekonomi, jelas kalau fungsi ekonomi yang saat ini kita bahas khususnya dengan zakat ini adalah ada pemerataan, ada distribusi yang berkeadilan kalau menurut Profesor Is Amalia yang belum lama dikukuhkan guru besarnya itu. Jadi dengan zakat ini ada pemerataan dan termasuk ada pemberdayaan. Kemudian dengan zakat ini juga berfungsi sebagai pembentuk karakter mental. Karakter mental apa yang dibangun dari zakat ini? Karakter dermawan, ikhlas, peduli, disiplin, tidak hubud dunia yang berlebihan gitu ya. Nah, orang yang dermawan ini di dalam sebuah hadis juga dijelaskan misalnya, orang yang dermawan itu akan dekat kepada Allah. Qaribum minallah, dekat kepada Allah. Qaribum minan nas, ya. Itu juga akan dekat kepada manusia. Kemudian qaribum minal jannah, dekat kepada surga, wa ba'idun minan nar. Nah, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, karena kita berzakat. Kemudian qaribum minal jannah insyaallah, dan ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Tetapi sebaliknya orang-orang yang pikir yang tidak mau berzakat itu sebaliknya ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minan nas, jauh dari manusia, ba'idun minal jannah, jauh dari surga, wa qaribum minan nar, dekat malah dengan neraka. Bapak Ibu sekalian, sekarang bagaimana misalnya solusi zakat mengatasi masalah ekonomi, meningkatnya mustahik zakat di bulan Ramadan di tengah COVID-19 ini? Maka kalau kita baca sejarah misalnya, sejak zaman Rasulullah, kemudian para sahabat atau awal-awal Islam gitu ya, maka zakat ini sebetulnya sudah betul-betul menjadi sumber keuangan negara. Bahkan dakwah Rasulullah, dakwah umat Islam itu ditopang oleh dana zakat ini salah satunya. Sehingga bahkan ketika Rasulullah sudah meninggal misalnya, Abu Bakar As-Siddiq sampai memerangi orang-orang yang tidak mau, orang-orang yang enggan membayar zakat. Nah, sehingga zakat ini sejak zaman Rasulullah juga dibayarkan melalui lembaga. Apa misalnya ada Baitul Mal gitu, itu untuk lembaga yang mengelola dan menghimpun dana zakat. Sehingga kalau dana zakat itu dihimpun dari lembaga, memang multiplier efeknya itu akan luar biasa, akan dampaknya itu akan besar dibandingkan dengan misalnya kalau kita membayar zakat secara individu misalnya. Itu multiplier efeknya itu kecil gitu ya. Misalnya hanya sebatas konsumtif saja misalnya. Yang kedua, sejak zaman Rasulullah juga zakat tidak hanya konsumtif ya, tidak hanya charity, tidak hanya memberikan langsung gitu, memberikan ikannya atau memberikan makanan, tetapi juga sudah produktif. Produktif itu misalnya bagaimana zakat ini dikelola di Baitul Mal, kemudian digunakan untuk kepentingan dakwah, sehingga dakwah bisa menyebar ke berbagai negara. Nah, pada saat ini di tengah wabah COVID-19 ini, zakat itu harus responsif. Zakat harus diberdayakan, zakat harus digunakan, terutama oleh lembaga-lembaga zakat itu harus responsif dalam memenuhi
kebutuhan mustahik. Kebutuhan mustahik ini misalnya kebutuhan pokoknya, misalnya kebutuhan hajiahnya gitu ya, kebutuhan doruriyahnya kalau menurut Imam Al-Ghazali. Nah itu harus terpenuhi. Kalau kebutuhan doruriyah, kebutuhan hajiahnya tidak terpenuhi, menurut Imam Al-Ghazali ini akan menimbulkan persoalan-persoalan sosial. Misalnya saat ini kalau kita lihat banyak, maaf ya, misalnya banyak orang yang melakukan pencurian. Ini sudah merebak ini. Sudah banyak pencurian motor, sudah banyak pencurian supermarket. Bahkan belum lama misalnya di Medan itu ada yang mencuri, ternyata ketika ditangkap polisi dia butuh makan. Nah ini menurut Imam Al-Ghazali, orang-orang mustahik yang tidak diselamatkan kebutuhan doruriyahnya, kebutuhan hajiahnya, ini akan menimbulkan persoalan sosial. Oleh karena itu lembaga zakat ini harus betul-betul merespon itu. Kemudian banyak mustahik baru akibat wabah ini, misalnya diakibatkan oleh PHK, diakibatkan misalnya tidak ada income gitu kan. Maka inilah yang disebut dengan mustahik, kalau saya sebut ini mustahik yang faktor alamiah misalnya gitu ya. Jadi adanya bencana, adanya musibah ini sebetulnya banyak menyebabkan orang menjadi mustahik gitu. Nah, oleh karena itu zakat ini adalah kebutuhan yang menyelamatkan masyarakat, sehingga masyarakat itu diselamatkan akidahnya, diselamatkan agamanya. Sebagaimana misalnya di dalam maqasidus syariahnya Imam Al-Ghazali, bahwa zakat ini bagian dari syariah yang itu bisa memelihara agama, hifdzuddin, memelihara agama. Kalau misalnya seorang tidak bisa memenuhi makan atau kebutuhan doruriyahnya, kebutuhan menurut Maslow itu kebutuhan dasarnya, basic need-nya, maka dia, kalau orang sudah lapar itu dia bisa berontak, bisa melakukan kemaksiatan. Kemudian zakat juga hifdzun nafs, memelihara diri. Gitu ya, dengan orang berzakat, kemudian zakat itu disalurkan sahih, kemudian orang itu akan terpelihara diri, hifdzul akal, hifdzul mal, ya, terpelihara hartanya. Orang yang berzakat ini kan terpelihara hartanya, ya, dari apa namanya, dengan hartanya disucikan, dengan zakatnya disucikan hartanya. Kemudian dengan zakat juga dipelihara keturunan, ya, hifdzun nas, orang yang misalnya diselamatkan dirinya, diselamatkan akalnya dengan zakat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu zakat ini kan menjadi sebuah jaminan ya bagi para mustahik. Nah, oleh karena itu secara konsep memang dapat membantu mustahik meningkatkan konsumsi dan produksi yang secara pada saat ini yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat, itu tidak bisa bekerja, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka peran zakat ini sangat penting dan strategis. Fakta sejarah misalnya membuktikan, tadi Rasulullah juga sudah membuktikan, para sahabat. Kemudian pada masa Bani Umayyah, pada masa Bani Abbasiyah misalnya, ekonomi umat ini bergerak gitu. Karena apa? Karena potensi zakatnya itu digali secara optimal. Jadi tidak, pada zaman sahabat Umar bin Abdul Aziz misalnya, tidak ditemukan lagi masyarakat yang tidak mampu atau mustahik gitu ya. Dijamin kehidupannya oleh negara dari zakat.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu zakat ini sekali lagi adalah instrumen dalam rangka membentengi akidah umat, yang tergoyak akidahnya akibat ekonomi. Nah, dalam kondisi normal saja, misalnya dalam kondisi normal ya Bapak, dalam kondisi normal yang mustahik ini adalah orang-orang yang mempunyai masalah ekonomi ya, dalam kondisi situasi normal, apalagi dalam situasi dan kondisi tidak normal saat ini, misalnya diakibatkan oleh wabah COVID-19, wabah corona ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi sangat penting misalnya bagi lembaga zakat untuk memperhatikan, untuk menjamin kehidupan, menjamin kebutuhan dari mustahik. Dengan adanya karantina saat ini, dengan adanya lockdown saat ini, misalnya menyebabkan minimnya aktivitas ekonomi, ya, bahkan nanti kita bisa riset lebih dalam tentang misalnya bagaimana di Ramadan ini meningkatnya mustahik ini secara kuantitas, berapa jumlah mustahik yang meningkat gitu pada bulan Ramadan ini. Berikutnya misalnya menurut Ibnu Hazm ya misalnya, kemudian menurut Syafi'i misalnya, zakat itu dalam kondisi saat ini, dalam kondisi wabah saat ini, itu bisa dialokasikan untuk misalnya pembelian alat-alat medis, ya, pembelian apa namanya, pemberian bantuan bagi mereka yang terkena PHK. Kemudian Ibnu Hazm juga mengatakan bahwa ketika zakat ini tidak mampu, ya, ketika lembaga zakat ini tidak mampu mengatasi munculnya mustahik yang banyak ini atau problem du'afa ini yang banyak, maka para agniya itu harus menanggung mereka. Ini menurut Ibnu Hazm. Para agniya ya seperti orang-orang yang mampu itu atau mustahik itu harus menanggung mereka ketika lembaga zakat tidak mampu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, di tengah kondisi saat ini kita berharap mudah-mudahan zakat ini bisa menjadi instrumen yang bisa menyelamatkan apa namanya mustahik, menyelamatkan du'afa, menyelamatkan saudara-saudara kita yang terkena atau terdampak dari musibah ini. Nah, sehingga pesan moralnya ini, pesan moralnya buat kita adalah ketika di sebuah hadis Rasulullah SAW ya bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, bahwa kondisi apapun bagi seorang mukmin itu adalah sebuah sesuatu yang menakjubkan, gitu ya. Seorang mukmin itu ketika diberikan musibah, dia tetap beriman, dia tetap bersyukur, dia tetap bersabar, maka itulah menakjubkan menurut Rasulullah. Jadi orang-orang yang beriman itu, ya ketika diberikan kelebihan, ya kemudian berzakat, maka itu adalah sebuah bagian kehebatan dia. Ketika orang bisa jadi mustahik, ketika kita bisa terdampak COVID-19 ini, dia bersabar, dan itulah sebuah kehebatan orang yang beriman. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan kondisi saat ini untuk tetap bersyukur dan tetap bersabar. Cara bersyukurnya menurut Imam Al-Ghazali adalah syukur bil lisan, syukur bil arkan, ya, syukur dengan perbuatan, dengan syukur bil qalbi, dengan meyakini bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap dalam kondisi apapun, dalam kondisi seberat apapun, misalnya kita tetap nanti berpuasa, kita tetap memelihara keimanan kita tetap menunaikan zakat, sehingga sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang terkena musibah ini bisa kita hibur, bisa kita bantu dengan ekonomi. Nah, oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan ekonomi Ramadan ini mudah-mudahan tidak
terdampak secara signifikan ya, karena memang kita melihat umat Islam kita ini memang umat yang hebat ya. Kondisi apapun sepertinya tidak berpengaruh. Saya melihat misalnya pada saat sekarang ini diberlakukan PSBB, itu jalanan tetap ramai gitu. Ketika pemerintah misalnya melarang sholat Jumat gitu ya, melarang aktivitas di masjid, tetap saja itu umat Islam itu melakukan sholat Jumat itu. Ini bagian dari sebetulnya bentuk ketidaktaatan itu pada pemerintah. Nah, begitupun misalnya bisa jadi kondisi ini mudah-mudahan tidak menyulitkan warga kita untuk tetap berbisnis misalnya dengan tetap menjaga misalnya keselamatan, dengan tetap memakai masker misalnya, dengan tetap membawa hand sanitizer kemana-mana gitu kan, sehingga tetap mudah-mudahan ekonomi Ramadan yang ini adalah puncak geliat ekonomi umat Islam itu ada di sini. Mungkin itu yang bisa sementara dapat saya sampaikan. Kita nanti kembangkan, kita nanti perdalam di dalam diskusi kita, Ustadz Tuba. Saya kembalikan dari saya sekian, terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dr. Nur atas pemaparannya terkait tentang, Masya Allah, yakni topik yang sangat-sangat menarik, karena ini kita di posisi yang dua hal yang terjepit. Di posisi kita sekarang dalam keadaan susah, tapi harus bergembira dengan datangnya tamu ekonomi Ramadan. Makanya topiknya unik, ekonomi Ramadan di tengah COVID-19, kajian DPE YAI Jakarta. Baik, untuk melanjutkan acara kita akan buka 1-2 pertanyaan untuk termin pertama pada sesi kita kali ini. Bisa silahkan bagi rekan-rekan yang mau menanyakan 1-2 hal. Kami buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silahkan. Saya boleh bertanya? Silahkan. Ya, terima kasih banyak Pak Nur Hidayat atas paparannya dan juga atas tausiahnya, pengingat bagi kita semua ya mengenai keutamaan zakat begitu, apalagi di tengah kondisi COVID-19 ini. Nah, saya ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Yang pertama, terkait dengan ekonomi Ramadan ya, ini kan banyak yang meramalkan, banyak yang menduga begitu ya, bahwa karena PSBB dan seterusnya, bahwa ini akan jauh berbeda dengan kondisi Ramadan dulu-dulu yang normal begitu. Larangan mudik juga sudah dikeluarkan mulai tanggal 24 besok begitu, yang namanya buka puasa bersama, kemudian tadi ceramah begitu ya, itu juga bisa dipastikan akan berkurang drastis begitu. Nah, di sisi lain banyak pelaku ekonomi Ramadan ini bukanlah orang yang benar-benar miskin. Artinya kalau kita lihat tadi gunung es ya yang Pak Hidayat tampilkan, itu sebenarnya mereka berada bukan di dasar sekali begitu. Nah, ini kan yang di atas yang kelihatan adalah yang kasihan ojol begitu ya. Tapi ada pengusaha homestay atau hotel, toko oleh-oleh, toko dan mall dan seterusnya. Nah, ini kan mereka sangat terdampak ya Pak ya dengan kejadian seperti sekarang ini. Kira-kira bagaimana strategi zakat atau apakah mereka bisa mendapatkan bantuan dari zakat begitu ya, karena mereka bukan fakir miskin. Kalau seandainya tidak bisa begitu, kalau seandainya bisa dalam bentuk apa bantuan yang bisa diberikan oleh zakat, dan kalau seandainya tidak bisa, kira-kira bantuan apa lagi yang bisa diberikan dari perspektif ekonomi Islam. Nah, mungkin itu dulu saja dari saya. Mohon tanggapannya.
Baik. Silahkan Pak Nur untuk jawab, silahkan. Ngomong dulu Ustaz. Silahkan Ustadz Nur untuk bisa memberikan jawabannya. Enggak, silahkan. Baik. Terima kasih Bu Ketua ya. Ya memang seperti saat tadi saya sampaikan, di tengah kondisi saat ini banyak mustahik yang baru. Bahkan menurut data dari saya baca dari Dompet Duafa misalnya, dan juga dari Lazismu saya mendapatkan data, bahkan muzaki yang saat ini posisinya dia sebagai muzaki itu bisa kembali menjadi mustahik ya, akibat misalnya bisnisnya itu mengalami penurunan omset, mengalami kebangkrutan, sehingga ini memang menjadi suatu masalah baru ketika misalnya banyak muncul mustahik dari kelompok misalnya muslim menengah gitu ya, yang awalnya dia muzaki kemudian menjadi mustahik. Nah ini kalau dalam konsep ekonomi Islam, mereka tetap itu menjadi mustahik yang harus diberikan. Karena misalnya gini, kenapa 8 asnaf di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu adalah bukan mustahik permanen, dan juga di dalam surat At-Taubah 103 itu juga bukan muzaki permanen. Ketika misalnya orang dalam kondisi tertentu dia menjadi muzaki, kemudian ada bencana, kemudian bangkrut bisnisnya, kehilangan hartanya, dia menjadi mustahik. Begitupun misalnya dalam kondisi tertentu dia menjadi mustahik, kemudian bisnisnya maju sehingga jadi muzaki. Sehingga inilah konsep ekonomi Islam itu, tidak ada muzaki yang permanen, tidak ada mustahik yang permanen. Nah dalam kondisi saat ini bagaimana, pertanyaannya dari Bu Ketua, bagaimana bentuk apa yang bisa diberikan? Nah ini memang kreasi dari lembaga-lembaga zakat. Memang misalnya saya melihat ACT misalnya. ACT itu ketika merespon banyak ojek online yang tidak atau kehilangan ini ya ordernya, ACT meluncing misalnya pengiriman paket ke rumah-rumah, bahkan ada hotline-nya itu yang bisa dihubungi gitu. Sehingga ini bisa merespon kebutuhan mustahik sekaligus juga menghidupkan ojek online tadi. Ya. Itu yang pertama. Dalam bentuk itu adalah bagian dari pemberdayaan atau dalam bagian dari bentuk pemberian zakat yang memberdayakan. Kemudian misalnya Dompet Duafa melakukan pelatihan kepada relawan-relawan baru yang mereka ini terdampak PHK, kemudian direkrut, dilatih, kemudian menjadi relawan kesehatan, ya, ditempatkan misalnya di rumah sakit yang menampung atau rumah sakit yang ditujuk untuk menangani ini. Ini adalah dalam bagian dari bentuk pemberian kerja, pemberian penyelamatan kerja bagi mereka yang terkena PHK. Ada lagi misalnya Lazismu, lain lagi Lazismu itu memberikan menampung para peternak ayam, ya, para peternak ayam, kemudian dibeli ayamnya, kemudian setelah itu ayam dikemas sedemikian rupa, kemudian diberikan kepada para mustahik. Nah, memang bentuk-bentuk seperti itulah yang saya kira bisa membantu saat ini orang-orang atau mustahik baru, yang bisa jadi mereka ini mustahik baru ini adalah mereka kalangan-kalangan misalnya menengah, gitu, menengah ke bawah, bahkan bisa menengah ke atas gitu, yang menjadi mustahik. Ada lagi misalnya kreativitas masyarakat ya, misalnya ada sikap peduli misalnya bagi orang-orang atau bagi ojek online, misalnya mereka memberikan sembako yang digantung di rumah-rumah. Kemudian ada, saya melihat di tetangga saya juga di musola itu, di musola ada seorang
yang mampu dia menyediakan makanan, paket makanan setiap hari itu misalnya 20 paket. Itu adalah bagian dari, saya kira itu bagian dari apa, kedermawanan masyarakat kita, dan bagian dari strategi pemberian apa namanya, pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh secara pribadi maupun oleh lembaga-lembaga zakat. Mungkin itu Ibu Ketua yang bisa saya jawab. Baik, Ya, terima kasih banyak Pak Hidayat. Ya. Jadi intinya inilah ya, zakat yang produktif lah ya, membantu mereka agar tetap bisa gitu ya, produktif. Produktif. Kalau yang konsumtif yang memang kebutuhan mendesak untuk misalnya kebutuhan makan itu sifatnya responsif ya, dan sifat produktif. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Dr. Nur dan juga pertanyaan dari Bu Ketua Bu Rahma. Untuk pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan ini dari Ibu Asri Nurahmi. Satu pertanyaan yaitu, apabila zakat 25% disalurkan langsung bagi orang-orang yang terdampak COVID-19, tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak cukup uang, apakah diperbolehkan, Ustaz? Monggo silahkan. Ya. Zakatnya dilakukan oleh individu ya, penyalurannya ya. Iya, iya, Halo. betul. Iya, betul. Apabila misalkan individu atau beberapa orang gitu. Ya, ya itulah kalau zakat diberikan langsung misalnya oleh muzaki secara langsung, memang tidak ada larangan ya, tidak ada larangan. Tapi sekali lagi dalam kondisi mendesak saat ini, saya kira semua kita harus memaklumi, harus kita memahami. Ketika misalnya orang yang mampu kemudian berzakat, melihat kondisi lingkungan kita misalnya, kemudian dia menyalurkan secara langsung, saya kira kita semua memahami gitu, ya, dalam kondisi situasi dan saat ini. Tapi memang kalau dalam situasi yang normal, lebih baik memang zakat itu dihimpun melalui lembaga supaya dana yang dikumpulkan itu lebih besar, kemudian manfaatnya lebih banyak. Nah, oleh karena itu sekali lagi, kalau dalam kondisi saat ini, saya kira masyarakat ketika ingin berzakat secara langsung diperbolehkan, dengan catatan misalnya jangan harus menghindari misalnya kerumunan-kerumunan yang itu kan bertentangan dengan konsep PSBB yang sekarang pemerintah sampaikan itu misalnya. Jadi kita kalau misalnya kita mau menjalurkan secara langsung, secara individu misalnya, jadi harus diperhatikan jangan sampai misalnya penyaluran zakat secara individu yang dilakukan oleh beberapa agnia misalnya beberapa tahun yang lalu sampai menelan korban misalnya, karena berdesak-desakan dan seterusnya, nah, itu bisa menimbulkan ketika kita berniat baik sehingga ternyata tidak baik gitu, karena seperti itu. Nah mungkin itu Ustadz Tuba dan juga Ibu siapa yang nanya, Ibu Laili ya? Asri. Ibu Laili ada yang lagi nih, ini Ustadz. Tadi ada pertanyaan dari Bu Asri, sekarang ada pertanyaan dari Bu Laili. Di sini ada pertanyaan, apakah zakat produktif efektif untuk menangani COVID-19 saat ini atau lebih efektif zakat konsumtif, Ustaz? Jadi di sini ada dua perbandingan, apakah zakat produktif lebih efektif untuk menangani COVID ataukah zakat konsumtif yang lebih didahulukan? Silahkan, Ustaz. Ya, ya memang kalau harus kita lihat memang persoalan yang urgent ya saat ini. Yang urgent saat ini adalah memang konsumtif ya. Ketika misalnya orang tidak memiliki kebutuhan sehari-hari gitu, akibat tidak bisa membeli
beras, tidak bisa membeli makanan gitu, maka saya kira konsumtif itu lebih tepat ya dalam kondisi saat ini. Ketika misalnya saya beberapa pengalaman misalnya ketika terjadi bencana gempa misalnya, maka yang pertama kali dilakukan itu adalah membangun logistik atau membuat dapur umum. Nah, sehingga kalau kita analogikan sekarang, kalau kita bandingkan dengan kondisi sekarang misalnya, maka ketika bencana ini awal bencana ini terjadi, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah membuat dapur umum atau zakat ya diberikan secara konsumtif. Saya kira lebih tepat konsumtif ya saat ini, karena kebutuhan masyarakat sangat mendesak untuk dipenuhi. Itu Bu Leli, mohon maaf kalau tidak pas jawabannya. Nanti lebih akan ke Kang Irfan nanti ditanya. Kang Irfan. Mau tanya saya boleh? Baik, Ya. silahkan. Ini bisa disebutkan namanya, silahkan. Ya, nama saya Bu Erika. Oke, Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam. Ini menarik ya, bahasannya membahas tentang ekonomi Ramadan yang memang biasanya setiap tahun ini ekonomi yang luar biasa ya, dari mulai konsumsi kita di bulan Ramadan sampai Lebaran ya, belanja pakaian lah dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini menarik karena kita kan kaitkan dengan zakat. Tadi Bapak lebih banyak lebih banyak membahas bagaimana menyalurkan zakatnya, produktifkah atau konsumtifkah gitu. Tapi saya tadi sih mudah-mudahan tidak terlewat ya. Jadi kan justru sekarang ini posisinya beberapa pihak memang prihatin. Yang nyaris miskin, waktu bahasan dengan Pak Ascarya minggu lalu ya, kalau nggak salah Mbak Rahma, yang nyaris miskin udah masuk miskin. Artinya yang awalnya bukan mustahil aja udah jadi mustahil kan sekarang ya Pak ya. Nah terus berarti ini ada tantangan besar sebenarnya untuk lembaga amil zakat, karena tidak biasanya bantuan jadi harus dinaikkan lagi kan ya Pak ya. Jadi ibaratnya anggaran penyaluran zakatnya udah harus tambah besar. Nah kira-kira strategi apa yang harus dilakukan oleh lembaga amil zakat untuk menaikkan fundraising-nya gitu ya. Kalau saya lihat dari sisi keseimbangannya, misalkan nih, sebenarnya kan konsumsi masyarakat menengah ke atas nih juga mandek nih. Sebenarnya tidak begitu, ya kita, bukan kita ya kalau saya sih, artinya saya perhatiin teman-teman saya mungkin yang menengah ke atas, jadi nggak nge-mall, nggak ngafe gitu ya, terus tidak ada perjalanan ke luar negeri, mungkin kan anggaran-anggaran mereka yang untuk fun itu kan bisa ketarik tuh kalau kita bisa, ibaratnya lembaga amil zakat bisa promosi lebih untuk menggugah kepedulian mereka untuk bisa membantu saudara-saudaranya dalam menghadapi COVID-19 ini. Jadi menurut Pak Nur nih kira-kira strategi apa ya yang harus dilakukan? Ini fundraising-nya kayaknya memang harus ditingkatkan, mungkin itu menurut pendapat saya. Ya silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Erika. Ibu Erika masih di Kuala Lumpur ya? Masih ini, nggak bisa pulang. Kita doakan semoga lockdown. Iya, kalau pulang takut nggak boleh kesini lagi masalahnya tuh. Iya. Strategi apa? Strategi fundraising apa yang harus dilakukan? Saya kira saya kebetulan sedang membimbing skripsi mahasiswa saya yang meneliti tentang strategi penghimpunan secara digital ya di Basnas. Ternyata strategi penghimpunan melalui platform digital ya, itu sangat efektif ternyata. Nah bahkan gini, ini kan sebetulnya hikmah di balik COVID-19 ini memang
mempercepat kita dalam penggunaan teknologi informasi gitu kan. Kita kan memprediksi bahwa teknologi informasi di berbagai bidang itu sebetulnya diprediksi 2 atau 3 tahun ke depan gitu. Tetapi ternyata ini lebih cepat lagi karena ada COVID-19 ini, sehingga kita melalui kajian aja harus kajian online. Ini kan sebetulnya kita terpaksa kan gitu, dipaksa oleh kondisi gitu. Nah, saya mencatat misalnya Basnas itu bisa menghimpun sampai 73,85 miliar itu karena 60%-nya itu ternyata dari digitalisasi fundraising itu. Ya. Jadi inilah lembaga zakat, bahkan dompet duafa juga seperti itu. Dompet duafa menghimpun dananya itu lebih banyak dari fundraising digital yang bisa dilakukan. Kalau saat ini misalnya melakukan fundraising secara konvensional atau secara biasa gitu, itu kan sudah tidak memungkinkan lagi. Orang ketemu misalnya muzaki tidak bisa secara langsung, orang misalnya bertemu dengan yang berzakat itu tidak bisa secara langsung, maka alternatif atau pilihan yang terbaik adalah melalui digitalisasi fundraising gitu ya. Itu yang pertama Bu Erika ya. Dan ini sudah dibuktikan oleh lembaga zakat gitu. Yang kedua, memang bagaimana strategi lainnya adalah untuk mengantisipasi itu. Saya baca misalnya beberapa media ya, beberapa hari yang lalu itu memang lembaga zakat harus melakukan realokasi anggaran ya, yang saat ini misalnya mereka sudah menganggarkan untuk berbagai kegiatan, berbagai event, berbagai pendistribuan zakatnya itu misalnya ke luar negeri misalnya, itu bisa direalokasi lagi atau harus ada ya kalau sekarang kalau di APBN itu ada APBNP lah gitu, ada anggaran perubahan kan gitu seperti itu. Nah berikutnya bukannya saya melihat juga dompet duafa ya, saat ini kalau tahun lalu melakukan penghimpunan dana sampai ke 15 negara di luar negeri itu, sekarang program penghimpunan dana ke luar negeri itu ditiadakan untuk sementara. Ini juga bagian dari satu sisi ya, sekali lagi lembaga zakat ini bisa terpuruk. Bahkan menurut Ahmad Juwaini itu KNKS itu mengatakan ini ketika masyarakat berkurang pendapatannya, maka lembaga zakat pun akan berkurang pendapatannya. Kalau dengan catatan ya, kalau lembaga zakat tidak kreatif, tidak inovasi, tidak inovatif ya dalam menghimpun dana zakat. Mungkin itu Bu Erika. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pantas ini sedikit curhat, dompet duafa tidak ada bantuan ke luar negeri. Kami nih TKI di sini banyak yang terlantar, agak sulit juga kita minta bantuan sama lembaga zakat ya, karena konsentrasi di Indonesia ya. Betul. Kalau untuk ya mungkin bisa Ibu ke Lazismu atau Lazisnu yang ada di Malaysia. Iya memang NU sama Muhammadiyah juga memang sudah bergerak, tapi karena sudah punya cabang di sana kan. Kalau Malaysia tidak punya cabang. Tidak ada cabangnya ya. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ini masih banyak yang mau tanya soalnya ini. Nah, silakan. Oke, baik, silakan, ada pertanyaan dari Mas Riki, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Sebelumnya salam takzim buat Ustadz Nur Hidayat. Perkenalkan, nama saya Riki Ibnu Siddiq. Saya tadi menarik ya Pak ya, ini masalah zakat ini khususnya terkait masalah ekonomi Ramadan. Ya. Tadi juga Ustadz Nur ini sudah menyinggung masalah dari qaul atau kalamnya Ibn Hazm, masalah dari mayasirul muslimin, orang-orang kayanya boleh membantu gitu kan, boleh membantu
dalam masalah keadaan seperti ini. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan, Basnas ya, terkait ke Basnas pastinya. Jikalau tadi Ustadz Nur juga menyinggung dalam hal seperti ini, Basnas boleh mengeluarkan zakatnya atau uang yang terkumpul di Basnas itu untuk kepentingan atau maslahat negara, seperti contoh pembelian APD dan yang lain sebagainya. Nah, pembelian APD dan lain sebagainya ini itu dikeluarkan dari saham yang mana, Sat? Dari bagian mustahik yang mana? Sedangkan kan kalau kayak fakir miskin sudah jelas. Tadi juga disinggung juga bahkan banyak mustahik dadakan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk mengeluarkan seperti APD dan lain sebagainya itu diambil dari saham mana? Otomatis kan Basnas kan sebagai lembaga nasional punya regulasi dalam mengeluarkan zakat ini, dalam mengeluarkan uang zakat ini. Apakah diambil dari fisabilillah ataukah mana? Seperti itu. Itu yang pertama, Zat. Kalau yang keduanya mungkin ingin saya tanyakan masalah tentang zakat ini keterkaitan dengan negara ya. Negara di Indonesia kan ini, negara kita kan negara besar. Nah, seperti itu. Saya tadi mengutip juga di kalamnya Ibn Hazm itu yang saya pernah baca juga, bahwasannya ketika satu negara itu sudah menemui titik di mana dia sudah tidak bisa memfasilitasi rakyatnya untuk memenuhi kebutuhan, baik itu secara kebutuhan premier ya, kebutuhan premiernya, boleh mayasirul muslimin untuk membantunya, orang-orang kaya. Nah, sekarang permasalahannya nih, orang-orang yang kayanya pun mungkin gitu ya, kalau misalnya kita kepada skema terburuknya, orang-orang kayanya pun sudah ibarat sudah semakin sedikit lah, seperti itu. Nah, di sini yang akan saya tanyakan cuma masalah negara. Standarisasi negara itu sudah di titik tidak bisa memfasilitasi rakyatnya, itu sejauh mana? Tadi soalnya disinggung ketika lembaga zakat itu sudah tidak bisa memfasilitasi rakyatnya, mungkin jelas ketika sudah tidak ada pemasukan dari muzaki. Tapi kalau negara itu sudah tidak bisa memfasilitasi rakyatnya dalam pandemi seperti itu, standarisasinya bagaimana gitu negara tersebut? Apakah sudah tidak ada benar-benar pemasukan negara atau APBN negara tersebut? Itu dua pertanyaan yang saya ingin tanyakan, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, baik, Pak Riki Ibnu Siddiq ya. Pak Riki ini dosen di mana? Enggak, saya master di Kuala Lumpur juga, ya IUM. Oh, baik, Pak Riki. Pertanyaan pertama, lembaga-lembaga zakat termasuk Basnas, apakah mengambil dari asnaf yang mana gitu ya, untuk misalnya pembelian APD atau alat-alat kesehatan misalnya, yang itu dimanfaatkannya bukan hanya oleh orang muslim ya, tetapi juga oleh orang-orang non muslim kan gitu ya, persoalannya. Nah, bagi hal ini lembaga-lembaga zakat saya melihat mengalokasikannya bukan dari dana zakat. Basnas misalnya mengambil dari infak dan sedekah. Nah, jadi infak dan sedekah itu dibolehkan untuk membantu non-muslim sekalipun. Sehingga saya melihat lembaga-lembaga zakat termasuk Al-Azizmu, Basnas, itu mengambilnya bukan dari asnaf zakat, tetapi dari dana, atau bukan dari zakat tetapi dari infak sedekah. Itu sebagai lihat ya, sebagai kehati-hatian ya, sebagai strategi untuk pendistribusian. Yang pertama. Kedua, ini pendapat saya, misalnya gini ya, sebetulnya lembaga zakat itu kalau dalam Undang-Undang 23 2011 ya, semua lembaga zakat, Basnas, lembaga-lembaga zakat di Indonesia itu kan sebetulnya memiliki
tujuan yang sama, mensejahterakan masyarakat. Nah, sehingga kalau kita berkaca dari Undang-Undang 23 2011 itu, tentunya lembaga zakat punya tanggung jawab untuk tanggung jawab dia perannya sebagai institusi negara, karena dalam Undang-Undang 23 itu kan Basnas itu sebagai lembaga mandiri yang non pemerintah gitu ya, lembaga pemerintah yang mandiri lagi, kalau tidak salah di salah satu pasal Undang-Undang 23 2011, nanti kita bisa cek lagi. Sehingga saya melihat peran lembaga zakat, peran Basnas, peran lembaga zakat yang lainnya itu harus mendukung program-program pemerintah. Program pemerintah yang dibuat itu harus disukseskan, harus didukung oleh lembaga-lembaga zakat. Karena memang tujuan semuanya itu adalah untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana negara ketika tidak mampu, maka menurut Ibnu Hazm itu orang-orang agrarianya membantu. Saya kira kondisi real saat ini, ketika misalnya pemerintah tidak mampu, ya, pemerintah kan tidak mampu untuk lockdown, pemerintah tidak mampu. Karena kalau harus lockdown harus menanggung semua logistik kebutuhan masyarakat. Maka pada saat inilah Mayasirul Muslimin itu kita melakukan itu baik secara langsung, tadi saya katakan, baik secara langsung maupun menyalurkannya melalui lembaga zakat. Baik secara langsung. Jadi kebolehan darurat itu misalnya di wilayah di situ misalnya lembaga zakat tidak bisa menjangkau, negara tidak bisa menjangkau. Nah, disitulah dalam kondisi lockdown ini atau karantina ini, maka pemerintah orang-orang agnia itu harus bertanggung jawab, harus memiliki kepedulian. Nah, memang Pak Diki, ya memang begini, ini berkaitan dengan paradigma ya, atau berkaitan dengan saya istilahkan misalnya mindset dari mindset dari para muzaki atau orang-orang yang agnia lah gitu ya. Kalau mindset mereka itu misalnya, wah ini tanggung jawab negara, saya tidak berhak gitu misalnya, tidak punya kewajiban untuk itu. Sehingga bisa jadi mereka-mereka yang punya karakter seperti ini, karakter orang yang mampu itu tidak punya karakter dermawan tadi, memang yang jadi korban adalah mustahik ya, yang menjadi korban. Sehingga apa yang terjadi dampaknya, kriminalitas meningkat gitu, dampaknya. Nah, oleh karena itu kan zakat ini bisa menekan itu. Saya kira itu Pak Riki Ibnu Siddiq ya, yang di Malaysia. Iya. Iya, Zat. Syukron, Zat. Apa? Baik, untuk mungkin masih ada sekitar 4 menit ke depan karena 17.26. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari para rekan-rekan yang hadir di kajian kita pada sore hari ini. Apakah masih ada? Oke, kalau memang tidak ada, kita sum up saja pada hari ini. Alhamdulillah, insya Allah series yang akan kita laksanakan pada pekan-pekan yang datang atau baru yang datang, tentunya kita akan bahas yang lebih tentunya beberapa hal yang kekinian dan juga memberikan solusi-solusi untuk umat tentunya. Alhamdulillah. Terima kasih rekan-rekan semua sudah hadir di sini, sudah semuanya sudah bergabung dari teman-teman YAI juga, DPW DKI Jakarta dan juga rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga untuk Al-Ustadz Dr. Nur Hidayat atas waktunya tentang memaafkan ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup bersama dengan tasbih kafatul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hidayat, maaf lahir batin untuk semuanya. Sama-sama Umi dan yang lain, maaf lahir batin, Ramadan. Dedeknya nangis. Saya juga pamit undur diri dulu. Enggak, Bu, enggak. Yuk, assalamualaikum. Assalamualaikum. Pamit ya. Iya, sama-sama pamit semuanya.